Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat pola gaun untuk anak dengan lingkar double seperti gambar ini. Saya sudah menyiapkan ukurannya, bisa dilihat di sini. Dan bagaimana cara membuatnya? Yuk kita mulai. Saya sudah menyiapkan kertas untuk membuat pola gaun bagian atas dengan ukuran panjang 15 inch dan lebarnya 11 inch. Kemudian kertas ini kita lipat menjadi dua bagian. Lalu kita mulai membuat pola. Kita buat garis tepi bagian atas ini. Garis kedua dari pundak ke dada. Di sini kita punya ukuran panjang dada 7 inch. Dari titik sini ke bawah sampai 7 inch. Dan titik pertama kita namai dengan titik A. Titik kedua kita namai dengan titik B. Dari titik A kita ke bawah sampai 10 inch. Ini kita namai dengan titik C. Oke, sekarang kita garis lurus ke samping. Garis lurus ke samping. Titik A ke samping adalah lebar pundak. Ukuran lebar pundak 10, ya 10 dibagi 2 jadi 5. Buat titik di sini dan kita namai dengan titik D. 2 garis B, dan kita di sini sudah mempunyai ukuran lingkar badan 25 inch. 25 inch dibagi 4 sama dengan 6/4. Nah, dari titik B ini ke samping 6/4. Buat titik di sini. Dan kita namai dengan titik F, ya. Garis C, lingkar pinggang 22 dibagi 4, hasilnya adalah 5,5 inch. Kita taruh di sini 5,5 inch dan kita buat titik di sini. Kita namai dengan titik G. Dari titik D di sini kita garis ke bawah lurus, kemudian kita punya titik F. Kita tarik garis sampai ke titik G. Nah, di sini dari titik D ke F ini adalah untuk kerung lengan. Kita sudah punya ukuran kerung lengan 12 inch bagi 2. Hasilnya 6 inch. Di sini dari F kita naikkan 1 inch. Kemudian kita buat kerung untuk lengannya seperti ini. Nah, dari atas bisa kita rapikan. Sekarang kita akan membuat kerung leher dari titik A ke samping. Saya biasa menggunakan ukuran 2,5 inch untuk ukuran anak-anak. Jadi dari titik A kita ke samping 2,5 inch. Kita taruh titik di sini. Dan kita namai dengan titik H. Tadi kita sudah punya ukuran kerung leher 4 inch. Itu untuk ukuran ke bawah ya. Dari titik A ke bawah 4 inch. Dan kita namai dengan titik I. Kemudian kita garis dari titik H ke titik I. Kalau terlalu cekung, kita bisa rapikan dengan tangan ya, dengan ukuran dikira-kira sendiri. Sekarang kita punya titik D di sini untuk ukuran pundak. Turun 0,5 inch. Di sini tarik dari titik H ke titik sini. Untuk bagian kerung lengan, karena ini pola bagian depan, kita masukkan kerung lengannya 0,5 inch seperti ini. Lalu kita garis dari atas agak masuk. Ini untuk kerung lengan bagian depan. Karena ini adalah pola untuk depan, kita butuh pola untuk belakang. Dan ukuran pola untuk belakang itu sama. Kita cukup membuat garis
dari titik A turun 1 inch, kita buat titik di sini, kemudian tarik garis dari titik H ke titik sini seperti ini. Ini adalah kerung lengan yang bagian depan, dan kita sekarang butuh memotong yang bagian belakang, yaitu kita potong di sebelah sini. Nah, ini adalah kerung leher bagian depan. Nah, sekarang yang kita butuhkan pertama kali adalah pola bagian belakang. Berarti yang pertama kita potong adalah yang atas. Kita potong di sini. Sekarang sudah siap untuk pola bagian belakang. Tinggal kita potong garis tengahnya. Nah, ini adalah pola bagian belakang. Kita sudah punya pola bagian belakang. Sekarang kita sisihkan dulu pola bagian belakang. Kita akan membuat pola yang bagian depan. Kita akan potong bagian-bagian yang tidak diperlukan agar bisa menjadi pola bagian depan. Di sini kita akan potong sebelah sini agar bisa menjadi pola kerung leher bagian depan. Nah, kemudian kita juga harus memotong bagian sini karena ini untuk pola bagian belakang. Untuk pola bagian depannya ini, jadi ini kita buang. Sekarang sudah siap. Ini pola gaun bagian atas untuk anak-anak, bagian depan, dan yang ini bagian belakang. Pola depan dan pola belakangnya sudah siap. Akan melanjutkan lagi untuk membuat pola bawah. Sekarang saya sudah siapkan kertas untuk membuat pola gaun bagian bawah dengan ukuran panjang 65 inch dan lebar 35 inch. Kemudian kertas kita lipat menjadi 2 bagian seperti ini. Kemarin kita sudah mempunyai ukuran lingkar pinggang 22 inch dibagi 4 dengan 5,5 inch. Kemudian kita punya panjang gaun bagian depan 28 inch dan panjang gaun bagian belakang 35 inch. Kita mulai membuat polanya dari bagian sini. Ini adalah bagian kertas yang tertutup yang dilipat. Kemudian ke sini bagian kertas yang terbuka. Kemarin kita sudah punya ukuran lingkar pinggang 22 inch dibagi 4 sama dengan 5,5. Karena pada gambar modelnya itu ada wiru 2 di bagian depan, jadi kita menambahkan untuk satu wirunya 6 inch, yaitu jumlah keseluruhan 5,5 ditambah 6 inch, jadinya 11,5. Dari samping sini ke samping sini 11,5 inch. Nah, untuk menentukan bagian tengahnya, kerung tengahnya, kita ambil ukuran sama dari pojok sini. Ini jatuhnya 8,5 dan di sini 8,5 inch. Berarti bagian tengahnya kita ambil 8,5. Kemudian kita garis. Lalu kita ambil ukuran ke bawah. Ukuran panjang gaunnya kemarin bagian depan 28 inch. 28 inch kita kurangi 10 karena 10 adalah bagian panjang muka yang udah kita bikin di pola yang sebelumnya, pola gaun bagian atas. Jadi sekarang kita ambil ukuran 28 inch dikurangi 10 inch, hasilnya 18. Dari titik ini ke sini 18 inch. Dan seterusnya bagian sini melingkar ke sini sampai akhir sana, ukurannya sama 18 inch. Nah, setelah kita titik semua 18 inch, kita bikin garis dari ujung sana sampai ke ujung sini. Nah, sekarang kita sudah punya pola gaun bawah bagian depan. Kemudian kita akan membuat
pola yang bagian belakang karena ukurannya tidak sama, belakang lebih panjang. Pola dasarnya sama, bagian depan dan bagian belakang, tinggal kita menambahkan bagian belakang lebih panjang, yaitu dari ukuran 28 inch ke 35 inch. Berarti kita menambahkan 7 inch. Bahkan di sini 7 inch. Tarik garis yang sama sampai ke sini sama, terus kita tambahin sedikit, tambah sedikit, tambah sedikit sampai ke akhir garis 7 inch. Nah, seperti ini. Nah, sekarang pola depan dan pola belakang sudah siap. Pertama, kita potong dulu bagian belakang, ukuran paling panjang sebelah sini. Potong. Nah, sekarang sudah kita potong bagian belakang. Kita potong bagian sini, bagian pinggang. Kita potong bagian sini. Nah, sekarang pola bagian belakang sudah siap. Karena ini dua pola, pola depan dan pola belakang, berarti kita harus potong garis ini yang tertutup. Kita potong agar kita bisa membaginya menjadi pola depan dan pola belakang. Sekarang kita potong sini. Nah, ini adalah pola bagian belakang. Kita sisihkan dulu, kemudian kita potong pola yang bagian depan. Di sini kita punya satu kertas lagi untuk pola bagian depan. Nah, di sini garis pertama yang kita buat ini adalah untuk pola bagian depan. Sekarang kita potong, karena ini yang bagian belakang kita sudah potong dan ini tidak dibutuhkan lagi di bagian depan. Sekarang kita potong garis yang pertama kita buat untuk pola bagian depan. Dari sini sampai ke ujung sana. Nah, sekarang pola gaun bagian bawah sudah siap. Ini pola bagian depan. Ini pola seperempat ya. Jadi nanti kalau kita motong kainnya dilipat dua agar menjadi selingkar penuh. Dan ini pola bagian belakang. Ukurannya lebih panjang dari depan. Sama, ini juga seperempat ya. Nanti kalau kita motong di kain, kita lipat kain menjadi dua. Nah, inilah pola sederhana gaun bagian bawah. Sudah siap bagian depan dan bagian belakang. Ini saya sudah menyiapkan bahannya. Ini adalah kain satin untuk furing. Ini adalah kain satin untuk bagian luarnya. Pola yang kemarin sudah kita buat, ada gunting dan jarum pentul. Saya juga sudah menyiapkan bunga untuk hiasan di bagian dadanya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yuk kita mulai. Kain yang pertama akan kita potong adalah kain furing. Kemudian kita letakkan pola di atas kain furing. Lalu kita sematkan jarum pentul agar nanti saat kita memotong pola tidak bergeser. Jika pola sudah ditempel semua pada kain seperti ini, maka kita sudah siap untuk memotongnya. Langsung saja kita potong. Beri tambahan 1,5 inch untuk bagian resleting, bagian belakang. Kemudian di semua sisinya kita beri tambahan untuk tempat menjahitnya. Nah, sekarang kain furingnya sudah terpotong, tapi jangan kita lepas dulu jarum pentulnya, karena kita akan memotong kain yang kedua, yaitu kain satin halus yang untuk bagian depannya.
ukurannya sama seperti furing yang sekarang kita potong, cuma yang bagian bawahnya itu kita kurangi. Jadi pemotongan kain untuk yang bagian muka, bagian depan, kita kurangi 3 inch agar furing yang bagian dalamnya terlihat seperti di gambar ini. Sekarang saya sudah siapkan kain yang kedua, yaitu kain satin yang halus. Masih dengan cara yang sama, kita tempelkan pola. Yang pertama kita potong pada kain furing, beserta kain furingnya yang sudah kita potong. Kita tempel ke kain kedua yang akan kita potong, memakan jarum pentul agar nanti saat kita potong kain dan polanya tidak bergeser. Kita tempelkan bersamaan di atas kain yang kedua yang akan kita potong, agar kita mendapatkan potongan yang sama antara furing dan kain luarnya. Sekarang kita potong kain yang kedua. Kain furing dan kain bagian depannya sudah terpotong semua. Sekarang kita lepas jarum pentulnya. Kita pisahkan pola kain furing dan kain yang bagian depannya. Sekarang sudah kita pisahkan antara kain furing dan kain halus yang bagian depan untuk gaunnya. Ini adalah potongan gaun bagian bawah. Nah, karena di bagian bawah di sini furingnya terlihat lebih panjang dan gaun depannya terlihat lebih pendek, maka kita kurangi kain yang bagian depan 3 inch. Depan dan belakang sama, kita potong, kurangi 3 inch. Sekarang sudah siap, kita lipat dan kita potong satunya lagi. Sama untuk yang ini juga kita potong 3 inch bagian bawah. Seperti inilah tampak potong bagian belakang, potongan bagian depannya. Ini adalah potongan gaun bagian bawah, depan dan belakang. Dan ini adalah potongan gaun atas bagian belakang. Ini adalah potongan gaun atas bagian depan. Nanti kita akan melanjutkan bagaimana proses pembuatannya, bagaimana cara menjahitnya dan menyatukannya, hingga menjadi gaun yang sempurna dan cantik. Dan saya sudah menyiapkan bahannya. Di sini ada kain yang kemarin sudah kita potong. Ini kain untuk gaun bagian muka. Ini kain untuk furingnya. Saya juga sudah menyiapkan resleting, benang, dan bunga untuk hiasan di bagian dadanya. Nah, bagaimana selanjutnya? Yuk kita mulai. Pertama akan kita jahit adalah bagian atas. Kita satukan kain yang bagus dan kain furing tampak bagus, kita satukan dengan tampak yang bagus juga seperti ini. Kemudian kita jahit semua sisinya, biarkan terbuka untuk bagian bawahnya untuk nanti kita membaliknya. Ini juga sama, kain furing dan kain halusnya kita satukan, tampak bagus ketemu tampak bagus. Lalu kita jahit semua sisinya dan sisakan di bagian bawahnya.
Nah, sekarang bagian gaun atas sudah terjahit semua sisinya. Sekarang kita balik. Sebelum kita balik, di sini ada bagian kerung leher dan kerung lengan. Kita potong kecil-kecil agar nanti sewaktu kita balik dia rapi. Nah, setelah terpotong semuanya kecil, kemudian kita balik. Hasilnya seperti ini. Kita sisihkan dulu dan kita lanjut jahit bagian bawahnya. Sekarang kita akan menjahit bagian bawah. Kita satukan sisi kanan dan kiri. Kita jahit bagian samping kanan kirinya, kita satukan antara depan dan belakang. Nah, ini adalah untuk bagian belakangnya. Kita sisakan 5 atau 6 inch, biarkan terbuka. Nanti fungsinya adalah untuk tempat resleting. Kita lanjutkan untuk menjahit furungnya. Caranya masih sama. Kita satukan bagian kanan kirinya dan kita jahit antara depan dan belakang. Nah, kain furingnya sudah siap, sudah kita jahit. Kemudian kita satukan dengan kain halusnya. Nah, sekarang kita satukan kain furing dan kain halusnya. Lubang yang untuk resleting bertemu dengan lubang yang untuk resleting juga. Sekarang kain halus dan kain furing sudah dijahit. Selanjutnya kita membuat wiru bagian pinggangnya, 2 di depan dan 2 di belakang. Kita ambil ukuran untuk bagian wirunya 6 inch. Kemudian kita lipat. Setelah kita lipat untuk bagian wirunya, 2 di depan dan 2 di belakang. Kemudian kita jahit lagi bagian pinggangnya agar wirunya tidak lepas. Sebelum kita satukan bagian atas dan bagian bawah gaun, kita obras dulu, kita rapikan, kita bersihkan bagian-bagian kain yang seperti ini. Sekarang kita akan mengobras bagian-bagian yang tadi sudah kita jahit, dirapikan. Sekarang kita mengobrasnya. Selesai mengobras, kita akan menyetrika. Sebelum kita satukan bagian gaun atas dan bawah, kita setrika dulu. Setelah selesai kita setrika, kita akan satukan bagian gaun atas dan gaun bawah. Sekarang kita akan menjahit bagian atas dan bagian bawah, kita satukan. Sebelumnya kita rangkai dulu bagian atasnya, kita jahit samping kanan kiri dan bagian pundaknya. Bagian gaun atasnya sudah terangkai, sudah dijahit bagian pundak dan bagian sampingnya. Sekarang kita lanjutkan untuk menggabungkan antara gaun atas dan gaun bawah. Sekarang bagian atas dan bagian bawah gaun sudah tersambung, dan selanjutnya kita akan memasang resleting. Ini adalah bagian untuk resleting, dan sekarang kita akan memasang resleting. Sekarang kita akan menjahit resletingnya. Sekarang kita kasih tanda di bagian garis pinggang antara resleting sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita kasih tanda agar nanti sewaktu kita jahit hasilnya sejajar sama, tidak bergeser. Seperti ini, kita gunting sedikit, cukup buat tanda. Nah, sekarang resletingnya sudah terpasang. Selanjutnya kita akan rapikan bagian atasnya, kita masukkan ke dalam, kita jahit pakai tangan
agar terlihat rapi. Juga di bagian pundak, juga di bagian kerung lengan bawah kita rapikan pakai jahit tangan. Setelah kita rapikan bagian atas resleting, kemudian kita pasang pengait untuk mengaitkan bagian kanan dan kiri atas resleting. Sekarang sudah selesai. Nah, sekarang kita akan pasang bunga di bagian dada. Kurang lebihnya seperti ini penataannya. Kalian bisa memasangnya dengan menjahit tangan atau menggunakan lem. Dan sekarang yang akan saya kerjakan adalah saya menggunakan lem agar lebih cepat. Saya memasangnya menggunakan lem seperti ini. Nah, sekarang pemasangan bunganya sudah selesai. Dan seperti inilah hasil akhirnya. Dan inilah hasil akhir dari pembuatan gaun anak. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.